Selamat pagi, saudaraku. Bersyukur Tuhan masih memelihara kehidupan kita, dan mari kita awali pekan kerja kita dengan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita doa, saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur untuk hari-hari pemberian-Mu, terlebih ketika pagi ini kami diizinkan untuk kembali melakukan pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kami akan mendasarinya Bapa dengan mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk kami dapat disegarkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Saudaraku, pagi hari ini tema kita adalah hati yang gembira adalah obat. Ayat nasnya dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Tidak asing lagi untuk kita dengarkan bersama. Yang demikian sabda Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, kalau dilihat dari salah satu versi terjemahan Alkitab, ayat nas tadi diterjemahkan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Ternyata hati yang gembira dan pikiran yang ceria, pikiran yang positif, bisa menjadi obat yang mujarab dan menyembuhkan kita semua. Karena itu, saudaraku, Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-10 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah saudaraku, mengapa kok kita harus bersukacita senantiasa? Karena dengan kita bersukacita, hati kita akan tetap terjaga dalam kondisi yang baik, sehingga mulai dari pikiran kita, perkataan kita akan memunculkan hal-hal yang positif. Karena yang diucapkan dari mulut meluapkan apa yang ada dalam hati kita. Nah, saudaraku, kapan kita memiliki hati yang gembira? Ada yang mengatakan, aku gembira ketika hutang-hutangku sudah lunas. Aku gembira mendapatkan hadiah mobil, mendapatkan hadiah rumah. Aku bergembira kala melihat anak-anakku bertumbuh dengan sehat dan pintar. Ada juga yang bergembira karena aku telah diterima di perguruan tinggi yang aku inginkan, diterima di tempat kerja yang selama ini diimpikan. Bergembira saat kita mengalami dan merasakan hal-hal yang menyenangkan, itu wajar. Tapi bagaimana jika kita sedang menghadapi masalah, sedang terbaring lemah karena sakit? Dapatkah hati kita bergembira? Sesungguhnya banyak cara, saudaraku, yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita untuk tetap bergembira. Salah satunya mungkin kita juga sering melakukannya ketika kita mendengarkan musik, kita turut bersenandung dan hati kita pun terhibur. Jika kita memiliki hati yang gembira, tugas yang berat, tugas yang menjadi beban untuk kita pun terasa ringan untuk dikerjakan. Seperti ada energi baru yang mengalir dalam diri kita. Dan sebaliknya, saat hati kita suntuk, sedih, bahkan stres, seringan apapun, pekerjaan terasa berat untuk dikerjakan. Kita mudah menjadi lemah, lelah, dan tidak berdaya. Saudaraku, mana yang akan kita pilih? Terus menggerutu dengan muka yang masam
selama menghadapi masalah atau menghadapi masalah dengan hati yang tetap gembira. Jika hati kita semakin gembira, kita akan semakin sehat. Dan tentunya imunitas tubuh kita semakin bertambah. Bahkan dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ternyata selain menjadi obat yang manjur, hati yang gembira membuat muka kita menjadi lebih berseri-seri. Dan orang lain pun akan senang melihatnya. Mari saudaraku, kita belajar tetap bergembira dalam keadaan kita saat ini. Walaupun kita lelah, walaupun galau, walaupun suntuk, walaupun kita merindukan hal-hal yang selama ini kita lakukan bersama, terlebih kebersamaan, berjumpa dengan orang yang kita kasihi, berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Bergembiralah saudaraku di dalam Tuhan, sehingga orang yang ada di sekeliling kita pun juga terkena dampak positifnya. Senyum kita, sapaan kita, hati kita yang lembut menguatkan dan menularkan kebahagiaan untuk mereka yang kita temui. Belajarlah menikmati pelayanan kita, pekerjaan kita, meski ada banyak tantangan, ada banyak himpitan yang muncul di saat kita menjalankan tugas. Yakinlah saudaraku, kita tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli kepada kita. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Bapa, terima kasih. Kami semua boleh disegarkan oleh karena firman-Mu yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami semua untuk bergembira, untuk bersuka cita, dan terus berpikir secara positif, berkata-kata hal-hal yang positif, sehingga kami terus memancarkan kasih Tuhan. Kami dapat memberi dampak untuk orang-orang di sekitar kami, untuk tetap kuat, untuk tetap teguh di dalam Tuhan, menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Meskipun tidak mudah, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk kondisi yang sedang terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, dan khususnya di kota Surakarta ini. Tentang pandemik yang sedang terjadi, Tuhan menolong, memberkati seluruh yang terlibat, baik itu pasien, baik itu tim yang ada di rumah sakit, dan juga tim-tim yang lainnya yang saling berkaitan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, serta keteguhan hati untuk terus melekat di dalam Engkau dan menjalankan pelayanan dengan baik. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat pemberian Tuhan. Kiranya kami semua dapat mempertahankannya dengan baik. Dan kami mohon Tuhan memberkati pelayanan kami hari ini dan seterusnya. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin.